Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senja Berliana dari program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 STAIA Nawawi Berjanporjo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum linguistik. Yang pertama, pengertian amar dan nahi. Berkenaan dengan Al-Amar, Al-Ghazali memberikan pengertian sebagai berikut. Al-amri innahul qauli muqtadi ta'atal ma'muri bi fi'lihil ma'muri bihi. Al-amr itu ialah ucapan atau tuntutannya secara substansial agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan. Pandangan Al-Ghazali ini memberikan pemahaman bahwa al-amr merupakan perintah yang mematuhi untuk dipatuhi sesuai apa yang menjadi kandungan dari perintah tersebut. Yang kedua, nahi. Dalam bahasa Arab berarti larangan, yaitu sebuah perkataan yang menuntut untuk tidak melakukan suatu pekerjaan, sebagaimana halnya amar atau perintah. Sebagian ulama usul mensyaratkan istilah pada nahi juga. Oke, baik, sekarang kaidah amar dan nahi. Kaidah usul fikih amar dan nahi dari analisis linguistik dan teoretika berikut dipergunakan untuk menganalisis perintah atau larangan dalam Quran. Pada akhirnya tidak setiap perintah dalam Quran berarti kewajiban dan tidak setiap larangan berarti haram. Ketentuan lain, apakah perintah harus segera dikerjakan, apakah harus dikerjakan berulang-ulang atau cukup terpenuhi satu kali, dan lainnya diuraikan dalam penjelasan berikut. Yang pertama, amar pada dasarnya menunjukkan wajib dan nahi menunjukkan haram. Amar pada dasarnya tidak menuntut untuk segera dikerjakan. Amar pada dasarnya tidak mengharuskan pengulangan. Bagi media terlaksananya suatu kewajiban dihukumi sebagai wajib. Perintah kepada sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya. Baik, yang kedua itu am dan khos. Am dan khos dalam ilmu usul fikih, permasalahan am dan khos banyak mendapatkan sorotan secara mendalam oleh para ulama usul fikih sejak dulu, karena hal ini sering memunculkan perbedaan pendapat di antara mereka. Perbedaan tersebut terjadi karena perhubungan dengan kedudukan hadis-hadis ahad dengan keumuman Al-Quran dan kedudukan kias terhadap nas-nas yang bersifat umum. Untuk mengetahui konsep am dan khos yang menjadi kajian dalam pembahasan ini, maka di bawah ini akan dikemukakan pengertian am dan khos, hal-hal yang berkaitan dengannya. Am menurut bahasa ialah cukupan suatu baik atau lafaz lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang tersebut yang termasuk dalam pengertiannya dalam suatu makna yang berlaku. Pengertian khos menurut bahasa ialah lawan dari pada am, sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis insan atau menunjukkan macam rajulun, atau juga menunjukkan perorangan kholada ataupun isim jumlah. Singkatnya bahwa setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itu ialah lafaz khos. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i, yang tidak mengandung adanya kemungkinan yang lain. Macam-macam lafaz am dan khas. Lafaz am atau umum ada 3 macam, yaitu lafaz am yang dimaksudkan keumumannya secara pasti. Yang kedua, lafaz yang umum yang tidak dikehendaki khususnya secara pasti. Lafaz am tidak ditahsis, yaitu lafaz yang umum yang bersifat mutlak dan tidak ada qarinah yang menyertainya dan meniadakan kemungkinan pentakisannya. Yang kedua, lafaz khas ada 5 macam. Yang pertama, istisna atau pengecualian. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, syarat. Yang keempat, ghoyah atau batas sesuatu. Yang kelima, badal minggul, ba'du minggul, sebagian pengganti keseluruhan. Yang ketiga, sekarang mujmal dan mubayan. Mujmal, pengertian mujmal ialah suatu lafaz yang belum jelas
yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut bayan, kejelasan ini disebut ijmal. Contoh lafaz mujmal seperti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 228. Lafaz quru' ini disebut sebagai dengan mujmal karena mempunyai dua makna, yaitu haid dan suci. Kemudian di mana di antara kedua macam dari yang dikehendaki oleh ayat tersebut, maka diperlukan penjelasan, yaitu bayan. Inilah contoh yang baik, yang ijmal dan lafaz tunggal. Yang kedua, mubayan. Pengertian mubayan artinya ialah penjelasan. Maksudnya di sini ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Mubayan ialah lafaz yang terang, maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Seperti lafaz di bawah ini. Dua macam-macam mubayan. Yang pertama, mubayan dengan perkataan sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua, mubayan dengan perbuatan seperti penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada acara-acara sholat dan haji, seperti hadis riwayat Bukhari. Oke, sekarang yang keempat yaitu dohir dan muawal. Pengertian dohir, maksudnya ialah suatu lafaz yang bisa diartikan dengan dua makna, tetapi tinjauan dari segi bahasa menunjukkan bahwa satu maknanya artinya lebih jelas atau lebih menonjol pada lafaz tersebut daripada makna lainnya. Yang kedua, pengertian muawal, yaitu suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz atau ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dengan kata lain, muawal berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Yang ketiga, bentuk-bentuk pembentukan hukum dohir dan muawal. Yang pertama hukum dohir, yang kedua hukum muawal. Sekarang ke poin kelima, yaitu pengertian dan hukum mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak. Mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Yang kedua, muqayyad. Muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikatnya lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu, atau dengan kata lain lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Yang ketiga, hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa hukum lafaz mutlak yaitu wajib diamalkan kemutlakannya selama tidak ada adil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga hukum lafaz muqayyad itu berlaku pada muqayyadannya. Oke, baik, kita ke poin yang terakhir, yaitu maktuk dan mafhum. Yang pertama, maktuk. Maktuk adalah lafaz yang hukumnya membuat apa yang diucapkan atau makna tersurat, dengan mafhum adalah lafaz yang hukumnya terkandung dalam arti dibalik maktuk atau makna tersirat. Mafhum yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksanya juga dilarang, karena lafaz-lafaz yang mengandung kepada arti diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan maktuk dan tidak nyata disebut mafhum. Yang ketiga, pembagian maktuk dan mafhum. Pembagian maktuk ada dua, yaitu nas, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Yang kedua, zohir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna bukan yang dimaksud dan menghendakinya pada pentakwilan. Yang kedua yaitu pembagian mafhum. Mafhum ada dua, yaitu mafhum muwafaqah, yaitu apabila hukum yang difahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafaz. Yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi, meniadakan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.